Kami dari kantor RSH Law Firm selaku pengacara dan juga kuasa hukum dari Marga Gemenop Kogu. Jadi pada hari ini kami sudah melakukan pendaftaran gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Tunasawa Erma. Dalam hal ini PT Tunasawa Erma POPA yang ada di Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Ya, jadi pendaftaran gugatan ini pada prinsipnya sebagai bentuk keseriusan daripada Marga yang memang mereka melakukan perjuangan terhadap hak-hak mereka, yang diantaranya terkait dengan hak yang diwajibkan menurut undang-undang, yaitu terkait dengan kewajiban plasma 20%. Jadi tuntutan ini itu berdasarkan karena memang adanya perbedaan dan juga kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh Marga Gemenop Kogu dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang marga-marganya itu sudah mempunyai kebun kelapa sawit atau kebun plasma. Sedangkan dari PT Tunasawa Erma KEM 19 ini sampai dengan saat ini mereka belum mempunyai kebun plasma seperti itu. Jadi tuntutan mereka hanya terkait dengan kewajiban perusahaan untuk membangunkan kebun plasma 20%, yang dimana pembangunan tersebut tidak dilakukan atau dilalaikan dan itu berdampak kerugian bagi masyarakat. Jadi setelah kami sudah melakukan perhitungan baik, kerugian masyarakat itu mencapai kurang lebih sekitar 500-an miliar. Nah, jadi hari ini masyarakat Gemenop Kogu mereka sudah melakukan aksi dan mereka ingin supaya keadilan itu ada untuk masyarakat, khusus untuk Marga Gemenop Kogu. Seperti itu. Kalau dari janji yang dijanjikan sejak tahun berapa nih? Jadi KEM 19 ini mereka itu rupanya tidak pernah memberikan janji untuk pembangunan kebun plasma. Jadi kebun plasma itu mulai dipersiapkan itu setelah aksi yang dilakukan oleh Marga Gemenop Kogu di tahun 2024. Jadi di 2024 kemarin, Marga melakukan aksi sampai dengan Pemalangan. Disitulah mereka menuntut terkait dengan kewajiban 20%. Tetapi rupanya sampai dengan sekarang ini pun juga belum juga dibangunkan kebun plasma. Nah, oleh karena itu, karena mereka melihat bahwa adanya kerugian yang mereka alami, akhirnya mereka juga melakukan upaya gugatan sampai ke Pengadilan Negeri Merauke. Itu dia. Sudah adakah upaya-upaya dilakukan untuk misal berdiskusi mungkin dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini? Jadi pertemuan demi pertemuan yang dilakukan oleh Marga Gemenop Kogu dengan pihak perusahaan itu sudah dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan yang terakhir kemarin itu di tanggal 2 Februari 2026, Marga berjumpa langsung dengan pimpinan atau direktur dari Tunasawa Erma di Asiki, dan di situ disampaikan bahwa TSE Group ini tidak pernah melakukan pelanggaran undang-undang atau mereka tidak buat masalah. Mereka membantah ya? Ya, mereka membantah. Padahal hal ini sudah jelas, kewajiban untuk mendirikan kebun plasma itu harusnya sejak awal. Karena kita melihat PT Tunasawa Erma ini berada di tahun 2000, berdasarkan SHGU-nya mereka, terbit itu di tanggal 8 Mei 2000. Kemudian muncul undang-undang atau peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007. Di situ memerintahkan kewajiban yang sifatnya harus dilakukan pembangunan kebun masyarakat. Jadi tanpa perlu harus ada janji, tanpa perlu ada kontrak, perusahaan itu harus siap membangunkan kebun untuk masyarakat sebesar 20% seperti itu. Dan ada bukti baru yang kami temukan, yaitu di dalam AMDAL, adendum AMDAL daripada PT Tunasawa Erma, di mana di tahun 2014 itu ada pernyataan dari Direktur PT Tunasawa Erma. Dia bersedia untuk melakukan fasilitas pembangunan kebun plasma. Artinya kalau dari 2015 sampai dengan sekarang itu kurang lebih sudah sekitar 11 tahun. Tetapi kebun plasma itu juga belum juga dibangunkan. Seperti itu. Pak, ini penegasan lagi sekali lagi terkait hari ini datang ke Pengadilan Merauke untuk sebagai menuntut Oke, jadi kami tegaskan hari ini kami sudah daftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Tunasawa Erma dikarenakan tidak membangunkan kebun masyarakat sebesar 20%. Dan tidak dilakukan pembangunan tersebut, Marga mengalami kerugian kurang lebih sampai dengan 500-an miliar. Seperti itu. Jadi luasan 20% yang dijanjikan itu berapa ya? Oke, luasan 20% yang dijanjikan ya? Ya, oke. Khusus untuk Marga Gemenop Kogu, luasan tanah adat yang sudah pernah diberikan di tahun 98 itu kurang lebih sekitar 4.000 lebih. Itu lahan adat yang diberikan oleh Marga Gemenop Kogu kepada PT Tunasawa Erma di tahun 1998. Jadi 20% dari 4.000 itu kurang lebih ada sekitar 821 hektar. Jadi 821 hektar itu dihitung dari kerugian
berdasarkan Permentan 26 2007 sampai dengan sekarang, dan sudah kami hitung kalkulasi semua dengan waktu senggang di mana mereka harus membutuhkan waktu untuk persiapan pembangunan kebun, itu kurang lebih usia kelapa sawit itu sudah mencapai usia sekitar 17 tahun tanam. Dari 17 tahun tanam dengan 1 tahun tanam sampai dengan 17 tahun tanam, di situ sudah menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Di lahan 20% seluas 821 hektar. Itu dia. Ini lokasinya di kampung mana ini? Lokasinya di Kampung Naga, ya Kampung Naga, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Jadi hari ini kami sampaikan bahwa sebagai bentuk keseriusan dan juga sudah pernah beberapa waktu kemarin kami sudah menyampaikan bahwa kami akan mengajukan gugatan di tanggal 2 Maret 2026. Jadi hari ini jam 2 siang, bertepat di Kabupaten Merauke, di Pengadilan Negeri Merauke, kami sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Tuna Sawah Erma perihal terkait dengan tuntutan masyarakat yang sama, yaitu kelalaian yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh marga Gemenov Kogu atas dusun yang sudah diberikan kepada PT Tuna Sawah Erma untuk membangun kebun kelapa sawit. Luasan daripada kebun yang sudah diberikan oleh marga Gemenov Kogu kepada PT Tuna Sawah Erma itu kurang lebih seluas 4.000 hektar lebih. Dari 4.000 hektar lebih tersebut, kami menghitungkan dan yang menjadi kewajiban PT Tuna Sawah Erma untuk membangunkan kebun plasma, yaitu sebesar 20%, atau kurang lebih sekitar 821 hektar. Jadi 821 hektar ini khusus untuk marga Gemenov Kogu. Tuntutannya, karena sudah dilakukan kelalaian pembangunan kebun plasma atau kebun masyarakat ini, sejak munculnya Permentan 26 2007 sampai dengan sekarang, karena TSC atau Tuna Sawah Erma POPA ini berada sejak tahun 2000. Itu berdasarkan HGU-nya mereka di tanggal 8 Mei tahun 2000. Jadi semenjak tahun 2000 muncul Permentan 26 2007. Sekali lagi kami sudah pernah sampaikan bahwa PT Tuna Sawah Erma tidak pernah membangunkan kebun untuk masyarakat sebesar 20%. Sampai dengan hari ini, masyarakat Gemenov Kogu mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Merauke. Jadi ini adalah bentuk keseriusan dan kami akan melawan apapun itu untuk kepentingan masyarakat adat. Karena hak masyarakat itu harus diperjuangkan. Apalagi ini sudah perintah daripada negara. Dan saat ini dipertanyakan apakah PT Tuna Sawah Erma dia kebal hukum atau tidak. Kalau dia kebal hukum berarti dia luar biasa. Nah, begitu. Karena ini hak masyarakat dan ini adalah perintah negara. Jadi kami meminta siapa saja menonton video ini, negara, dalam hal ini Presiden Prabowo, kemudian semua petinggi-petinggi negara harus bisa melihat hal ini sebagai suatu bentuk keseriusan. Terlebih khusus, Kementerian Pertanian Republik Indonesia harus melihat dengan jeli bahwa PT Tuna Sawah Erma adalah penanam modal asing. Orang asing yang datang melakukan investasi di negara Indonesia dan khusus di atas tanah marga milik marga Gemenov Kogu. Mereka melakukan investasi di atas tanah marga Gemenov Kogu dan mereka tidak memperhatikan masyarakat dan tidak mengikuti perintah daripada undang-undang, yaitu membangunkan kebun plasma sebesar 20%. Jadi ini tolong diingat, diperhatikan secara baik-baik. Ini bentuk ketegasan dan juga bentuk keseriusan. Negara harus berpihak kepada masyarakat adat. Dan negara harus memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Apa yang menjadi tuntutan daripada marga Gemenov Kogu hari ini, yang sudah didaftarkan dengan gugatan di Pengadilan Negeri Merauke, kami akan kawal. Bila perlu kami akan menggunakan kekuatan massa untuk bisa memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat adat. Mungkin demikian daripada kami tim kuasa hukum, pada prinsip akan tetap memperjuangkan hak masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan. Terlebih khusus mereka yang merupakan korban-korban daripada penyalahgunaan dusun adat yang dimana hak mereka tidak pernah diberikan. Mungkin demikian dari kami, salam keadilan untuk masyarakat adat Papua.